Karena kasihmu harapku kau terus bersamaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian tinggikan namamu dengan gendang, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Sekali lagi ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Boleh duduk kembali. Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku, percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Yesusku, Rajaku. Tuhan, terima kasih buat siang hari Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sebagian isi hati-Mu Tuhan. Bila urapi setiap kami hari tempat ini Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur Tuhan, yang siap untuk ditaburi Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu berkata-kata dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah di atas semuanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berbicaralah di tengah kami. Kami siap mendengarkan kebenaran isi hati-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, shalom semuanya ya, adik-adik semua. Puji Tuhan ya. Kita setelah sekian lama di rumah, kita kumpul lagi saat ini ya. Kita juga nggak lama-lama. Ya malam. Siang hari ini saya mau bagikan tentang ketaatan. Ya, ketaatan. Kita semua mungkin sudah pernah mendengar ketaatan ya. Bahkan Alkitab itu mencatat banyak sekali contoh-contoh yang tentang ketaatan yang akhirnya berbuah indah. Nanti ya. Ketika tokoh-tokoh di Alkitab ini melakukan ketaatan dengan firman Tuhan, akhirnya Tuhan memberkati hidupnya. Tapi kita juga harus lihat sebenarnya. Kita jangan mau lihat hasil akhirnya aja. Ya, mereka itu terlebih dahulu harus melewati masa-masa yang sulit. Nggak ada jadinya. Kayak kita seperti ini, teman-teman semua kan ini baru naik kelas ya, baru lulusan ya. Karena kan sebelum lulusan ada ujian. Ya, kalau naik kelas rasanya apa? Senang ya. Tapi sebelum naik kelas itu kita ada ujian, ada proses yang kita harus melewati dulu. Nah, demikian juga tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab. Mereka yang taat dengan firman Tuhan, melakukan dengan setia firman Tuhan, pada akhirnya mereka diberkati Tuhan. Ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Tapi siang hari saya mau ambil salah satu contoh tentang ketaatan ya, yang bagi saya sungguh fenomenal, luar biasa, yaitu tentang Nuh. Pernah dengar Nuh ya, Nabi Nuh ya. Coba kita lihat apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kejadian 6 ayat 14 katakan, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak
dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, jadi firman Tuhan jelas ya. Nuh itu disuruh membuat kapal. Bisa nggak kita bayangkan ya? Pada saat itu, pada saat zaman Nuh itu nggak pernah ada kejadian banjir, nggak pernah. Kita nggak mencatat ada air bah sebelum masa Nuh ya. Ya, nggak pernah ada banjir juga. Hujan pun normal, hujan seperti biasa ya. Nah, dan Nuh itu bukan tinggal di tepi pantai, dia tinggal di kawasan pergunungan ya. Jadi kira-kira kalau kita berada di posisi Nuh, ya kita dalam keadaan kita nggak pernah melihat ada banjir ya. Seumur hidup kita nggak pernah melihat ada banjir. Kita juga bukan hidup di pinggir laut, kita bukan hidup di pinggir pantai, tapi kita hidup di pegunungan ya. Lalu Tuhan katakan suruh Nuh harus bikin bahtera. Ya, kira-kira apa reaksi kita? Mungkin kita akan heran, lah nggak salah nih Tuhan seperti itu ya. Mungkin nggak? Nah, tapi Alkitab nggak mencatat penolakan Nuh sama sekali. Nuh itu taat ya. Dan kita juga bisa bayangkan berapa tahun Nuh itu diejek sama tetangganya, sama teman-temannya ya. Kenapa? Kurang lebih proses pembuatan bahtera itu hampir 100 tahun ya. Jadi lama karena Nuh kerjakan hanya sendiri ya, nggak ada yang mau bantuin. Bahkan dia bilang sama orang yang lewat, Tuhan selesai buat bahtera karena nanti akan ada air bah akan membinasakan bumi ini. Tapi orang nggak percaya, lu udah gila ya. Musim kemarau gini nggak pernah hujan, nggak pernah banjir, lu bilang mau ada air bah, lu bikin kapal di atas gunung lagi ya kan? Nah bertahun-tahun lu dianggap gila sama tetangganya, sama teman-temannya ya. Tapi itu harus dihadapi sama Nuh dan keluarganya. Nah, setelah itu masih belum selesai proses Nuh ya. Nuh harus mengumpulkan segala jenis hewan sepasang-pasang. Ya Tuhan memang berkata, Tuhan memang katakan, Tuh harus membawa binatang-binatang itu sepasang-sepasang supaya hidupnya terpelihara. Kita bisa bayangin ya, Nuh lari-larian, waduh, tangkap burung ya, susah ya tangkap burung ya. Mungkin yang cowok-cowok suka tangkap burung bisa. Nah, sini, ini gua nih, bawa lagi nih, apa? Kuda, gua masuk ya kan sepasang-sepasang. Nah, bagaimana nih? Gajah, ya kan? Nuh, bawa masukin gajah ya kan? Singa, ya kan? Seperti itulah apa yang harus dihadapi Nuh ketika dia harus membawa binatang-binatang itu ke dalam bahtera. Ya, tapi kita lihat sekali lagi kita lihat ketaatan Nuh itu luar biasa ya. Walaupun mungkin repotnya setengah mati, ya kan? Ayam masukin, burung, wah ini burung ini nih Raja Wali masukin, singa, macan, ular, semua masuk ya. Memang mereka diperintahkan Tuhan binatang itu datang, tapi kan binatang itu nggak bisa. Oh kamu kamarnya di sini, kamu tempatnya di sini, harus membawa mereka masuk seperti itu ya. Nah Kejadian 6 ayat 22 katakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, jadi siang hari ini tema kita, kalau saya boleh kasih judul, jangan sok pintar, Tuhan hanya mau kita taat ya. Itu tema kita siang hari ini ya. Nah Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikian dilakukannya. Tepat itu artinya nggak mengurang-urangi, nggak menambah-nambahkan. Jadi semua yang diperintahkan Tuhan, Nuh patuh. Berapa hasta perahu itu, dari kayu apa, pakalnya seperti apa, jendelanya seperti apa, Nuh melakukan taat. Kita lihat ya, hasilnya hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Ya, hanya 8 orang yang masuk ke dalam bahtera itu ya. Nuh beserta istrinya, 3 anaknya dengan 3 istrinya. Ketaatan itu mungkin merepotkan ya. Kita kalau sekolah juga kita harus taat ya, harus pakai baju seragam, masukin rapi, pakai dasi, ya kan? Repot. Tapi kita harus taat. Mungkin kita sudah enakan baju dikeluarin aja lebih adem, nggak mau pakainya ya. Nah, tapi kita belajar dari Alkitab, firman Tuhan bahwa ketaatan itu pasti akan membuahkan hasil yang manis, meskipun prosesnya sulit, ya. Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi Tuhan maunya kita percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Kalau Tuhan katakan A, ya kita lakukan A. Jangan berpikir menurut kepintaran kita. Ah, begini juga boleh dong. Begini juga boleh dong. Kita kan secara manusia seringnya seperti itu, berbantah-bantahan, ya kan?
Nah, kita belajar. Tadi kita udah lihat Nuh itu taat, akhirnya dia diselamatkan Tuhan. Hanya dia satu keluarga yang selamat, ya. Nah, akibat sok pintar. Apa akibat sok pintar? Banyak contoh juga di Alkitab ini, luar biasa ya firman Tuhan ya. Segala contoh tentang ketaatan, segala contoh ketidaktaatan ada di dalam Alkitab sini ya. Nah, kita belajar akibat sok pintar. Yang pertama yang saya catat, Saul ditolak menjadi raja. 1 Samuel 15 ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan dia berseru-seru pada Tuhan semalam-malaman. Jadi Saul itu orang yang diurapi Tuhan ya. Saul itu tapi ditolak sama Tuhan. Kenapa? Kenapa Saul ditolak menjadi raja sama Tuhan? Karena perintah Tuhan begini, di ayat kedua dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena mereka, orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat ketiga, jadi pergilah sekarang, katakanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi Tuhan perintahkan kepada Saul sebagai raja, tumpas habis bangsa Amalek, karena bangsa Amalek itu membuat Tuhan marah, karena bangsa Israel, bangsa Amalek menghalang-halangi ketika orang Israel keluar dari Mesir. Semua tumpas, laki-laki, perempuan, domba, lembu, semuanya ditumpas. Tapi apa yang Saul lakukan? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang berdosa itu, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Itu firman Tuhan ya, perintah Tuhan seperti itu. Tapi ayat 19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan mengambil apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan. Dengan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi Saul itu memang menumpas bangsa Amalek, tapi rajanya nggak ditumpas, dibawa. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing dan domba dan lembu yang terbaik, dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ingat ya, tema kita siang hari ini, jangan sok pintar. Tuhan hanya mau kita taat ya. Saul juga seperti itu. Saul diperintahkan Tuhan, tumpas bangsa Amalek, jangan ada belas kasihan, laki-laki, perempuan, lembu, domba, semua habisin. Harta mereka bakar semua ya, tumpas habis ya. Misalnya kalau kita dalam bahasa kita, bumi hanguskan, seperti itu ya. Tapi Saul itu kan manusia, dia pintar, dia sebagai raja pasti dia pintar. Dia berpikir, aduh ini lembu dombanya bagus sekali, lembu dombanya gak bercela. Iya, niat Saul baik nggak? Bawa pulang lembu domba itu, baik kan? Dia katakan, ya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di Gilgal. Jadi Saul mengambil lembu domba itu bukan untuk dia, tapi dia niatnya baik loh, untuk mempersembahkan korban itu kepada Tuhan, karena dia melihat lembu domba itu baik, tidak bercelah, dan ini lembu domba ini masuk kriteria untuk dipersembahkan ya. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Tuhan mau kita taat, yang taat sebenar-benar taat. Jangan sok pintar, jangan berdasarkan pemikiran kita, aduh Tuhan ini lembu, jangan, ini kita bisa bawa nih, kita persembahkan aja kepada Tuhan saya dong kalau lembu ini dibunuh ya kan. Nah, tetapi jawab Samuel ayat 22 katakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi Tuhan katakan seperti itu ya. Mendengarkan perintah Tuhan itu jauh lebih baik daripada korban yang dibawa. Ya, jadi manusia kadang-kadang jangan mengandalkan pikiran sendiri. Kita kan juga kadang-kadang manusia seperti, aduh masa dibuang, sayang dong, ya kan? Mungkin kalau kita secara materialistis ya, kita jual aja nih lembu domba, laku nih, mahal nih, kita dapat uang ya kan? Nah tapi Saul pun melakukan hal yang sama, bahkan lebih mulia lagi niatnya dalam hatinya. Dia mau membawa lembu domba itu untuk mempersembahkan kepada Tuhan di Gilgal. Akibatnya apa? Samuel katakan kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ngeri ya Tuhan ya. Tuhan mau kita taat, benar-benar taat loh. Ya, jangan berpikir
pakai pemikiran kita tadi. Amsal 3:5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, jangan berdasar pemikiran, oh begini dong lebih baik, begini lebih baik. Enggak, kalau Tuhan suruh A, kita kerjakan A, Tuhan suruh B, kita kerjakan B. Nah, oke, contoh berikutnya ya, saya kasih 2 contoh aja ya siang hari ini. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Kita baca di ayat 7. Perintah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkat itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi ini kejadian ini terjadi ketika bangsa Israel bersungut-sungut, nggak ada air. Lalu Musa menghadap kepada Tuhan. Tuhan katakan, ambillah tongkatmu, kumpulkan bangsa itu, bangsa Israel maksudnya, dan katakan kepada gunung batu itu keluarkan air supaya bangsa Israel dapat minum. Ya, itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk Musa kerjakan. Tapi apa yang Musa dan Harun lakukan? Di ayat 10 dikatakan, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Jadi Musa melakukan apa yang Tuhan suruh, mengumpulkan bangsa Israel di depan bukit batu. Tapi ayat 11 katakan, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Jadi apa yang salah di Musa? Tuhan cuma suruh kumpulkan bangsa itu di depan bukit batu, katakan kepada bukit batu itu, hai bukit batu keluarkan air supaya rakyat Israel bisa minum. Ya. Tapi Musa apa yang diperbuat? Dia ambil tongkatnya, ya kan? Dia naikin, ya dia pukul batu itu. Mungkin pikiran dia, oh mungkin kalau kita tambah-tambahin bumbu seperti ini, mungkin rakyat Israel lebih takjub, ya kan? Lebih terpesona dengan mujizat yang Tuhan kerjakan, ya kan? Dia berpikir, dalam kemarahannya Musa melakukan itu, ya. Dia kesal karena dia merasa apa-apa bangsa Israel ngeluh ke dia, apa-apa ngeluh ke dia, bersungut-sungut terus. Jadi dipikir, nih lihat nih tongkat ya, saya pukul. Supaya niatnya supaya bangsa Israel takjub. Akhirnya keluar nggak dari bukit batu itu? Tetap keluar. Tapi cara Musa itu tidak cepat, nggak exactly seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan katakan kan cuma kumpulkan, katakan bukit itu kan keluar air, tapi dia kan, nih lihat ya bukit apa tongkat ya, nih gue pukul nih, keluar air. Ya. Akibatnya selalu ada sebab, ada akibatnya. Ayat 12 katakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ngeri nggak? Musa itu bawa padang bangsa Israel 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Tapi dia sendiri nggak masuk. Musa nggak masuk tanah Kanaan. Negeri perjanjian itu Musa nggak masuk. Kenapa? Karena ketidaktaatan, karena dia sok pintar. Ya, firman Tuhan kan, jangan sok pintar. Tuhan hanya mau kita taat. Walaupun kita emosi, walaupun kita berpikir, begini kan sama, begini juga sama. Kayak kita misalkan mau ke Pasar Taluk, lewat Gunung Sari bisa, lewat Ampera bisa, pada mana bisa. Tapi Tuhan kalau bilang suruh kita lewat Budi Mulya, lewat situ. Tuhan mau kita taat yang sesungguhnya. Ya, jadi jangan sampai kita menyesat. Tadi kita sudah lihat Saul itu orang yang gagah, dikatakan perawakannya tinggi besar, tapi ditolak menjadi raja karena pikirannya, aduh ini lembu Tuhan, niatnya pun baik lagi ya kan, untuk mempersembahkan kepada Tuhan, tapi ternyata dia ditolak. Musa juga seperti itu. Oke, cukup 2 ya contohnya. Nanti adik-adik teman-teman belajar, itu banyak di Alkitab itu mengajarkan contoh-contoh tentang ketaatan, upah ketaatan, contoh-contoh ketidaktaatan juga banyak. Nah, upah ketaatan itu ya, seorang pemanah itu dapat memperhitungkan dengan tepat mengenai sasaran. Dia hitungin dulu, tekanan angin berapa, berat panahnya berapa. Nah, Alkitab juga seperti itu. Tuhan memberikan kita hukum-hukum yang sederhana untuk mengatur hidup kita, yaitu ketaatan, taat pada firman Tuhan. Nah, ketaatan berarti memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita semua itu semua udah ada gambaran Tuhan. Oh, Viola nanti jadi ini. Ada rencana Tuhan. Bahkan ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan itu, ya di Taman Eden,
Tuhan sebenarnya sudah punya rencana bahwa Adam dan Hawa akan menguasai Taman Eden itu. Tapi karena dia ketidaktaatannya, dia diusir. Ya. Seperti itu ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu firman Allah. Kita mengasihi Tuhan nggak? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi Dia. Nah, ini banyak remaja di sini. Ya. Kalau kita mengasihi orang yang kita sayangi, pasti kita akan nuruti. Benar ya? Saya pernah muda juga. Ya, mungkin yang laki-laki, ya. Jangan merokok. Misalkan kita kasih sini nggak ada yang merokok ya, puji Tuhan ya. Nggak mau, nggak bisa membantah. Tapi ketika orang yang kita kasih yang mengatakan, mungkin kita akan sekurang-kurangnya di depan orang itu kita tidak melakukan. Seperti itu ya. Nah, Tuhan juga seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita pasti akan melakukan apa yang Tuhan suruh. Taat sepenuhnya. Ya. Kata ketaatan itu mendatangkan berkat. Yang pertama kita menjadi berhasil dan beruntung. Ya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung. Ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Itu Yosua 1 ayat 7 katakan seperti itu ya. Jadi ketika kita taat, perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan dalam hidup kita, Tuhan akan buat berhasil. Kalau kita taat sepenuhnya. Bukan taat karena pemikiran kita, bukan taat karena kita sok pintar, tapi taat yang dari Tuhan. Kemudian kita lihat contoh, Simon dan Petrus itu seorang nelayan, ya. Dia semalam-malaman gak dapat ikan, tapi ketika Tuhan kata bertolaklah ke sana, lemparkan, dia taat, dia bawa banyak sekali ikan, ya. Itu ketaatan membuat kita berhasil dan beruntung. Yang kedua, kita mampu berdiri teguh. Saat ini, saat pandemi ini, ya, kita semua diguncangkan. Kita ada di dalam badai. Ya, jadi kita secara hari-hari juga kita bingung ya. Biasa mungkin kita bisa ke teman-teman, kita bisa beribadah, kita bisa bekerja seperti apa. Tapi sekarang nggak bisa. Tapi kita percaya ketika kita taat melakukan firman Tuhan, kita seperti kita membangun rumah. Ya, daripada fondasi yang kuat di atas bukit batu, itu kuat, kita nggak akan goyang. Jadi walaupun kita lihat, aduh keadaan nggak baik, ekonomi seperti ini nggak selesai, tapi kita tetap bertahan, kita tetap berdiri teguh karena Tuhan. Yang terakhir, ketaatan itu membuat kita terhindar dari malapetaka, terhindar dari hukuman, terhindar dari kutuk. Tadi contohnya yang jelas saya nggak usah tambahkan lagi. Nuh itu taat. Ketika taat dia diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari hukuman Tuhan. Bahwa Tuhan akan menghukum bumi ini, tapi hanya Nuh sekeluarga yang selamat karena dia taat. Jadi upah ketaatan apa? Pertama, kita akan dibuat berhasil dan beruntung. Kedua, kita bisa berdiri teguh walaupun kita banyak cobaan, banyak rintangan, ya kan? Yang ketiga, kita dihindarkan dari malapetaka, dihindarkan dari kutuk, dihindarkan dari hukuman, ya. Oke, itu yang saya sharingkan siang hari ini ya. Sebagai penutup, saya tutup dengan kesaksian ya tentang ketaatan. Saya ini dulu nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba kalau berdiri seperti ini atau ngobrol berdua atau sesuatu yang lama lebih dari 2-3 menit saya bisa pengen pingsan. Maksudnya bukan trauma berdiri ya. Kadang duduk ngobrol pun saya bisa pengen pingsan. Saya sudah ke dokter dan Tuhan Tuhan tahu ya. Dokter nggak tahu sakitnya ya. Dokter cuma bilang, oh mungkin kamu darah tinggi dikasih obat, ya tensinya mungkin tinggi dikasih obat, mungkin kamu vertigo dikasih obat ya. Tapi begini, ketaatan itu ya. Saya melayani di gereja juga melayani ya. Jadi kadang-kadang ketika gembala kita suka suruh saya ya kan, Budi kamu pergi ke rumah sakit ini ya, doakan si A, si ini, sini, kamarnya sekian. Kalau kita secara manusia kan kita berpikir, aduh gimana nih? Ini yang ada orang sakit, doain orang sakit ya. Kita berdiri sebentar aja bisa pengen jatuh, gimana sih doain orang di depan rumah sakit ya kan, di dalam kasur bisa jatuh. Tapi saya taat, saya lakukan. Bahkan saya sama tim teman-teman kata, aduh Pak, apa di belakang saya ya. Jadi jangan sampai kita doain orang, kita yang jatuh ya. Biasanya kalau kita tebangin tangan, orang itu yang jatuh ya. Jadi jangan sampai kita jatuh ya. Itu kita lakukan berulang-ulang dan sampai suatu ketika saya nggak tahu tepatnya kapan Tuhan menyembuhkan saya. Tapi saya tahu mujizat itu Tuhan sediakan ketika saya taat. Sekarang saya bisa berdiri di sini, bisa ngobrol berhadapan mungkin 5 menit ya. Saya juga kemarin sempat bawa Grab mobil ya. Saya bisa nyetir berjam-jam, nggak pernah
pusing, pengen pingsan kan, bisa bayangin kalau lagi nyetir pengen pingsan seperti apa ya. Ya, itu loh. Saya nggak tahu kapan. Oh, Tuhan sembuhkan saya melalui obat ini. Tuhan menyembuhkan saya ketika saya ke dokter ini. Tuhan sembuhkan saya ketika saya dirawat di rumah anak ini. Tuhan, saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu kapan waktunya. Tapi saya percaya itu semua terjadi ketika saya taat. Walaupun saya sakit, ya kan, walaupun saya mengalami kelemahan saat itu, tapi saya terus setia, terus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan nyatakan kesembuhan buat saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Ya, kita mau tutup sesi hari ini ya. Saya undang semua teman-teman bangkit berdiri. Ya kakak boleh bantu. Saat umat mencari wajahnya, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Menikmati kehadiran Tuhan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baikku, dan ku sesungguh menyembahmu. Yang keenam, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah kehadirannya dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu, hadirat kudus penuhi baikmu, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nyembah hanya kemuliaanmu. Katakan hadiratmu memenuhiku, hadiratmu Tuhan, hadirat kudusmu penuhi baikmu, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku menyembah hanya kemuliaanmu. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh ya, pejamkan mata kita, jangan tengok kiri kanan, rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini, rasakan ketika hadirat Tuhan memenuhi kita saat ini. Mencari wajahmu, seru panggil nama Tuhan.
Kita yang mengalami pergumulan, kita yang mengalami sakit penyakit saat hari ini, kita berseru kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, panggil namanya, katakan serukan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Terus panggil Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu permasalahanmu, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi cita-citamu. Tuhan tahu saat ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan hanya mau kita taat. Tuhan hanya mau kita taat saat ini. Rendahkan hati kita, rendahkan diri kita saat ini. Kalau kita butuh pertolongan dari Tuhan, angkat tangan kita, seru panggil namanya. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Memenuhi baikmu, dan ku sesungguh menyembahmu, dan ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baikmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Ya, dengan rendahan hati saya mengundang teman-teman yang secara khusus rindu didoakan, yang punya pergumulan secara khusus, yang mungkin kita sendiri nggak kuat, yang kita sendiri nggak mampu menghadapi. Silakan angkat tangan dengan rendah hati, boleh maju ke depan, jangan tengok kiri kanan, jangan lihat kiri kanan, boleh angkat tangan di tempat, boleh maju di tempat, boleh maju ke depan, silakan. Terus sembah Tuhan, katakan berdoa. Kalian yang punya sakit penyakit, yang punya pergumulan, yang punya permasalahan hidup, boleh datang ke depan. Tuhan hadir di tempat ini. Boleh maju, yang angkat tangan boleh maju ke depan. Saya persilakan. Kalau butuh didoakan, kita doakan sama-sama. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan mau melawat kita. Terus angkat tangan kita, jangan lihat kiri kanan, katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratku sujud menyembah, menikmati
Saatnya mencari wajahnya, bersatu berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Mendengar katanya, umatnya, dan dengan segenap hatinya, bersatu berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nama hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. yang ku dapat Hanya kemuliaan-Mu. hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu Penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu siang hari Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara Tuhan, tapi biar Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap kami Tuhan, terus bekerja dalam setiap kami Tuhan, supaya firman-Mu yang telah kami dengar, firman-Mu yang telah ditaburkan siang hari Tuhan, boleh jatuh ke dalam hati kami, boleh bertumbuh, berbuah lebat, dan buahnya manis dan boleh dirasakan oleh semua orang Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan, lawat mereka satu persatu Tuhan. Engkau yang tahu kedalaman hati mereka, Engkau yang tahu pergumulan mereka, Engkau yang tahu isi hati, cita-cita mereka, Engkau yang merancang masa depan mereka Tuhan. Segala sakit penyakit mereka juga Engkau sudah sembuhkan Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau mati di kayu salib, mati bagi dosa kami, mati bagi segala sakit penyakit kami Tuhan. Sekarang kami percaya dengan iman kami perkatakan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan buat wadah ini Tuhan. Pakai anak-anak-Mu Tuhan, khususnya mereka yang bersekolah Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, akal budi kepada yang surga turun atas mereka Tuhan. Jadikan anak-anak yang berprestasi di sekolahnya Tuhan, anak-anak yang disukai teman-teman, anak-anak yang disukai guru-guru Tuhan. Pertemukan mereka Tuhan dengan orang-orang yang baik Tuhan. Jauhkan mereka dari orang-orang yang berniat jahat Tuhan. Di tengah pergaulan saat ini Tuhan, di tengah pergaulan yang tidak baik saat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, malaikat-Mu berjaga-jaga atas mereka Tuhan. Kau memagari, Kau memayungi mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan. Berkati juga keluarga mereka Tuhan, orang tua mereka Tuhan. Berkati usaha mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, seperti Kau memberi makan bangsa Israel Tuhan, Kau juga akan memelihara kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dunia boleh bergoncang, badai boleh terjadi Tuhan, tapi kami percaya kami ada di perahu bersama Engkau Tuhan. Dan Kau akan berkatakan kepada badai itu, diam dan tenanglah, maka semua akan menjadi tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan kesempatan ketika kami berpisah Tuhan,
Berkati perjalanan kami Tuhan, tibakan kami di rumah masing-masing Tuhan, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, sukacita dan penuh damai sejahtera dari surga. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Mari rendahkan hati kita, angkat tangan kita, arahkan pandangan kita kepada Bapa kita di surga. Dengan iman, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa kita, melalui anak yang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua yang hadir siang hari ini, mulai hari sampai dengan Maranatha. Kedatangannya kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati kita katakan, amin. Terima kasih sebelumnya, silakan.